Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Komputer Indonesia dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang rumah adat Saoria yang berasal dari Nusa Tenggara Timur untuk memenuhi tugas akhir tinjauan desain interior yang diampu oleh Ibu Tessa Eka Darmayanti, Doctor of Philosophy. Sekarang kami akan memperkenalkan diri dulu, mulai dari saya. Nama saya adalah Renata Sesiola dengan NIM 520181010. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Septian dengan NIM 520181013. Perkenalkan, nama saya Gifar Sani, NIM saya 520189904 dari kelompok 6. Sekarang saya akan mulai menjelaskan tentang rumah adat Saoria. Jadi rumah adat Saoria ini sering disebut juga dengan sebutan rumah adat Saoria Tenda Bewa Moni Kuanara yang terletak di Desa Kuanara di Kelimutu, Nusa Tenggara Timur. Penduduk asli yang menetap di rumah adat ini adalah penduduk asli suku Ende. Kemudian suku Ende sendiri dibagi lagi menjadi dua masyarakat besar, yaitu Ata Ende dan juga Ata Lio. Ata Ende ini bermukim di daerah pesisir bagian selatan Kabupaten Ende, sedangkan Ata Lio ini bermukim di bagian barat di Kabupaten Saka. Dan juga rumah suku ini tidak hanya sebagai rumah tempat berlindung dan mengerjakan aktivitas, namun juga sebagai tempat sosial karena rumah ini adalah tempat berkumpulnya para kepala suku. Kemudian rumah adat ini dibagi menjadi 3 berdasarkan fungsi. Yang pertama rumah baku, kemudian rumah tinggal, yang terakhir adalah rumah lumbung. Rumah baku ini berfungsi sebagai tempat menyimpan tulang belulang para leluhur dan juga sudah ada 13 keturunan yang tulang belulang para leluhurnya disimpan di dalam rumah ini. Kemudian rumah tinggal seperti yang sudah dijelaskan di awal berfungsi sebagai rumah tinggal, tempat beraktivitas dan juga tempat sosial. Kemudian rumah lumbung padi ini sebagai tempat penyimpanan bahan pokok pangan. Kemudian rumah tinggal Saoria ini kami pilih sebagai materi yang kami presentasikan karena rumah Saoria ini menjadi pusat peradaban budaya suku Lio karena menjadi tempat pertama kali bagi para leluhur untuk mendiami pemukiman tradisional. Kemudian rumah tinggal Saoria juga sebagai tempat keberlangsungan upacara ritual adat yang bersifat religius, mulai dari perkawinan, kelahiran, dan juga pertanian. Dan juga rumah tinggal Saoria ini memiliki ciri khas yaitu kepala kerbau yang berada di bagian depan rumah tinggal Saoria sebagai simbol pembeda dari rumah adat yang lainnya. Kemudian Saoria juga sebagai simbol budaya dari suku Ende. Permasalahan yang ada di lingkungan sekitar adalah untuk membangun Saoria tidaklah mudah karena membutuhkan banyak biaya dan juga memakan waktu yang lama karena saat pembangunan dilakukan berbagai macam upacara ritual adat yang harus sesuai dengan tahapan pelaksanaannya. Kemudian filosofis bangunan dari rumah ini adalah rumah ini wujud arsitekturnya itu bulat karena ini menunjukkan dari reaksi kondisi alam yang dingin sehingga atapnya itu berbulat dan juga menyentuh tanah dan juga tidak memiliki jendela. Ini juga sebagai reaksi akan kondisi alam karena di suku Ende ini mereka memiliki prinsip kehidupan bahwa mereka selalu melihat akan kondisi alam sekitar dan juga alam gaib. Kemudian saya akan menjelaskan tentang secara singkat tentang upacara adat pembangunan. Jadi konsep Saoria ini kan seperti yang sudah dijelaskan di awal, mereka selalu melihat pada alam sekitar dan juga alam gaib. Jadi setiap rencana, kesepakatan, putusan, rancangan, bahkan juga gagasan baru itu mereka harus melakukan ritual. Jadi kayak sebagaimana tradisi yang sudah diwariskan di suku tersebut. Jadi mereka harus melaksanakan ritual secara prosedural dan juga kegiatan ini itu diprakarsai oleh Mosalaki sebagai pemimpin dan petua adat inti dan juga sebagai sulung dalam keluarga yang disimbolkan dengan tengkorak kepala kerbau. Oke, jadi sekarang kami akan menjelaskan secara detail upacara pembangunan rumah adat ini yang akan dijelaskan oleh teman saya bernama Rizky Septian. Baik, saya akan menjelaskan tahapan pembangunan rumah adat Saoria. Yang pertama yaitu ada tahap persiapan, yang kedua tahap pembangunan, yang ketiga tahap prosesi upacara adat, dan yang keempat ada tahap peresmian. Baik, untuk tahapan persiapan,
Pertama yaitu ada musyawarah dalam keluarga. Nah, musyawarah dalam keluarga masa laki dan keturunan sangat penting untuk menyiapkan berbagai macam keperluannya. Musyawarah tuh baru dilaksanakan apabila menurut penilaian kepala keluarga yaitu masa laki bahwa mereka sudah mampu dalam membangun sahuria dalam istilah adat yaitu kemago nawale saido. Nah, karena bagaimanapun pembangunan rumah adat sahuria ini memerlukan gotong royong dan biaya oleh semua keluarga itu ditanggung. Jadi makanya musyawarah dalam keluarga ini dilakukan terlebih dahulu. Nah, pada dalam musyawarah tersebut ditunjuk seorang sebagai ketua pelaksana atau penanggung jawab selama acara proses pembangunan berlangsung. Nah, untuk kedua tuh menemukan restu leluhur. Nah, ini tuh ditetapkan waktu melakukan acara ritual soboka au, yaitu ritual bakar bambu. Nah, pada acara ritual ini dihadiri semua masa laki dan keluarga yang berkepentingan dan beberapa pawang yang ahli. Nah, upacara ini merupakan upacara yang sangat penting dikarenakan harus mendapat persetujuan dari leluhur untuk menentukan waktu yang baik dalam membangun sahuria. Nah, masa laki itu apa sih? Masa laki itu yaitu ketua adatnya. Selanjutnya yaitu ketiga yaitu berita adat. Nah, apabila ritual adat mendapat restu dari leluhur seperti yang diharapkan, maka tahap berikutnya yaitu melaksanakan berita adat. Penyampaian berita adat ada dua macam yakni berita adat secara lisan dan berita adat melalui enggolamba, yaitu memukul alat musik gong yang disebut teonggo. Selanjutnya yaitu ada pengadaan bahan material bangunan. Poka kaju dan lelehi adalah menebang pohon kayu serta memotong alang-alang. Nah, poka kaju itu yaitu menebang pohon kayu dan lelehi itu yaitu memotong alang-alang. Nah, ini tuh dilakukan di hutan adat. Nah, dalam melaksanakan poka kaju, para petugas atau tukang tradisional harus mengikuti proses ritual tradisional suku Liao yang dilaksanakan selama berhari-hari sampai dengan bahan ramuan yang sudah terkumpul. Nah, berikut gambar untuk pencarian atau pengadaan bahan material pembangunan pada rumah adat sahuria. Baiklah, saya akan menjelaskan pada tahap pembangunan. Pertama yaitu ada roboh sahuria atau pembongkaran sahuria yang lama. Nah, tahapan pembongkaran sahuria yang lama biasanya dilakukan oleh paiwaluanakalo masyarakat adat. Nah, kenapa sih harus bersama masyarakat adat? Karena biasanya pembongkaran aktivitas ritual berlangsung itu disaksikan bersama seperti pemindahan barang-barang adat yang ada di dalam sahuria. Nah, biasanya barang tersebut dikeluarkan oleh masa laki dan kopokasa menuju ke boria tempat sementara selama bangunan dikerjakan. Nah, masa laki dan kopokasa itu apa? Masa laki itu yaitu singkatnya yaitu kepala suku. Nah, untuk kopokasa itu wakil kepala sukunya. Selanjutnya ya ada yang kedua ada wake leke pera. Nah, yaitu memasang tiang induk pertama atau pondasi. Nah, wake leke pera merupakan pemasangan tiang induk pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan rumah adat sahuria yang materialnya tuh batu lonjong besar. Tiang ini disebut dengan tiang leke lewu. Nah, di tempat ditanamkan tiang leke lewu ini tuh kayak ada adatnya gitu, jadi harus dikuburkan hidup-hidup seekor anjing, kemudian baru ditanamkan tiang leke lewu, kemudian ditaruh minyak kelapa dan telur di sekitarnya. Nah, ini tuh kemudian seorang pawang tuh yang dipercaya memberikan sesajen kepada roh jahat yang disebut penggere dengan cara membuang sesajen berupa makanan ke belakang tanpa menoleh. Nah, bisa dilihat di gambar yang sebelah kiri ada pemasangan leke raja oleh kepala sukunya, dan untuk yang kanannya yaitu pemasangan balok tengah atas fondasi batu oleh masyarakat adatnya. Nah, selanjutnya yang ketiga ada TK kaju atau memahat kayu. Nah, TK merupakan kegiatan dalam pembangunan rumah yang mengangkut pengukuran balok serta pemahatannya.
Penentuan hari TK melalui musyawarah musalaki pemilik Sauriya beserta keluarganya. Nah, jadi sebelum melakukan pemahatan kayu itu ditentukan dulu sama si kepala sukunya sama yang punyanya. Nah, hal ini perlu dilaksanakan karena TK merupakan salah satu bagian dari proses pembangunan yang di dalamnya terdapat upacara besar. Pada hari pelaksanaannya, semua keluarga besar melakukan wuru mana, yaitu acara adat, baik dari pihak saudara perempuan maupun dari pihak laki-laki yang semuanya disebut anak embu. Nah, pada saat wuru mana, semua keluarga membawa harta berupa emas, uang, hewan, sarung adat, dan padi yang akan diserahkan kepada masalaki pemilik rumah adat Sauriya. Dalam istilah adatnya adalah Liwu, Eko, dan Peterigu. Nah, ini untuk pemasangan tiang sudut bangunan oleh masyarakat adatnya. Bisa dilihat yang pemahatan itu. Selanjutnya keempat, yaitu wakemangu atau memasang tiang nok. Nah, wakemangu merupakan pemasangan tiang nok pada Sauriya yang sebelum memasangnya diadakan acara ritual adat. Jadi dalam pemasangan dua buah tiang mangu kanan dan tiang mangu bagian kiri syarat dengan ritual adat tradisional suku Endelio. Kayu yang akan digunakan untuk tiang mangu diukur lalu dikelola lubang mangu dipahat. Kemudian diminyaki dengan minyak kelapa. Tiang mangu yang telah dibentuk kemudian ditaruh sesajen pega sejenis padi gitu serta sebo gako sejenis tumbuhan air. Ya, persembahan sesajen ini merupakan simbol dan harapan agar keadaan rumah ini nantinya akan aman dan tidak kurang satu apapun seperti licinnya minyak dan ratanya pega. Dalam ritual ini diartikan juga rumah tidak akan hancur terkena bencana yang disimbolkan dengan tumbuhan air yang tidak tenggelam, yang tadi sudah dijelaskan. Setelah itu, sesajen yang terdiri dari embe buhu atau serbuk emas, tembakau, serta sirih pinang diletakkan bersamaan. Nah, pada gambar bisa dilihat yaitu pemasangan mangu dan pemasangan rangka atap bangunan Sauriya. Selanjutnya yaitu kelima ada atesao, yaitu memasang atap. Nah, memasang atap tuh pada bangunan Sauriya tuh bahannya terbuat dari ki atau alang-alang dan nao ijuk. Nah, upacara ritual adat yang harus dilalui tahapannya tuh ada tahapannya gitu. Itu pertama ada pai puhi, yaitu berjaga semalaman suntuk yang diramaikan dengan tarian wanda pau, tarian adat yang dialuni dengan musik golamba. Nah, besoknya tuh atesao tuh siap dilaksanakan. Nah, untuk selanjutnya ya ada batu puhi, adalah mengucapkan mantra permohonan oleh seorang pawang masalaki yang bermaksud agar ijuk dan alang-alang atap rumah tuh tidak kurang pada saat dipasang serta memohon restu pada leluhur. Yang selanjutnya ada marupuhi, adalah dilarang berbicara selama Sauriya sedang dibuat lah. Sepasang pemuda wanita dan laki-laki keturunan masalaki yang dinamai Hando duduk maru diam di dalam rumah pada saat pemasangan atap. Nah, untuk selanjutnya ada soke tutunggu, adalah memancangkan pucuk enau di atas bumbungan atap. Nah, pada pucuk bumbungan atap tersebut digantung pula sesajen endende, yaitu kue tradisional suku Endelio serta kain merah. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap peresmian. Nah, yang pertama, tahap peresmian itu ada naik sao atau masuk rumah. Setelah rumah adat Sauriya selesai dibangun, maka diadakan upacara ritual seperti peresmian naik sao atau masuk rumah yang dilakukan salah satu guna masyarakat adat tersebut. Lalu yang kedua ada lobo sao atau tutup rumah. Acara lobo sao dapat dilaksanakan segera setelah proses pemasangan atap rumah selesai atau pada saat setelah ritual naik sao. Hal ini tergantung juga dengan warga dan pemerintah adat. Lalu yang ketiga ada joka sawakaji atau joka sawakaji merupakan upacara ritual adat masyarakat Suku. Arti dari joka sawakaju adalah membuang total kayu.
Dengan adanya ritual ini diharapkan rumah tradisional Saurya akan terhindar dari bala atau bencana dan penghuninya akan selalu sehat walafiat. Satu. Lalu di sini ada tahap peresmian. Di sini masyarakat melakukan usaha yang didatangi oleh tamu istimewa bersama masyarakat. Lalu di sini ada pembagian ruang. Di sebelah sini ada tata tangi atau tangga. Ini ada lorong menuju pintu. Di sini ada tenda loo atau teras. Di sini ada tenda ria atau teras besar. Ini bagian depan rumah. Lalu di sini ada tempat memasak. Lalu ini ruang tengah. Lalu di sini ada ruang belakang atau disebut juga dengan riba. Lalu di sini ada pembagian ruang secara vertikal. Yang pertama ada lewu yang berfungsi sebagai konstruksi penopang struktur rumah dan sebagai wadah bagi kontrak. Lalu di sini yang kedua ada one sebagai wadah kegiatan sehari-hari dan kegiatan fungsional lainnya seperti tidur, makan, dan memasak atau kegiatan lainnya. Lalu ada gara penutup rumah yang berfungsi sebagai penutup rumah, struktur rumah. Bentuk atap sebagai bentuk metafora dari perahu. Jadi kesimpulannya, rumah adat Saurya adalah simbol peradaban kebudayaan suku ini. Karena menjadi tempat pertama bagi para leluhur menempati pemukiman tradisional. Dan juga sebagai tempat untuk melakukan ritual adat yang bersifat religius dan dibangun dengan berbagai upacara adat.